Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Mekanisme Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Anggota kelompok 11 ada saya sendiri, Setia Murni, yang kedua Cindy Huni Nairo, yang ketiga Sinta Miftahul Jannah, yang keempat Titis Rahmawati. Saya Setia Murni, NIM 1717406037, sebagai pemateri pertama akan menyampaikan materi-materi sebagai berikut. Mengembangkan sekolah inklusi yang dapat melayani sejumlah besar siswa di daerah perkotaan maupun pedesaan menuntut adanya yang pertama, penetapan kebijakan yang jelas dan tegas mengenai inklusi disertai penyediaan dana yang memadai. Yang kedua, upaya sosialisasi pada masyarakat yang efektif untuk memerangi purbasangka dan menciptakan pemahaman serta sikap positif. Yang ketiga, program orientasi dan pelatihan staf yang ekstensif. Yang keempat, penyediaan berbagai layanan pendukung yang diperlukan. Yang kelima, perubahan dalam semua aspek persekolahan maupun dalam banyak aspek lainnya. Mulyono mengajukan 5 langkah persiapan menuju pendidikan inklusif. Kelima langkah tersebut yaitu yang pertama, hubungan kemitraan antara LPTK dan pengguna lulusan. Yang kedua, pemberdayaan sumber daya pendidikan secara optimal. Yang ketiga, perbaikan landasan yuridis formal. Yang keempat, dukungan kepemimpinan administratif. Yang kelima, penelitian dan pengembangan pendidikan inklusif. Albert S. mengajukan suatu konsep tahapan program perencanaan dalam program pendidikan inklusif sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi anggota tim sesegera mungkin. Yang kedua, identifikasi kekuatan-kekuatan siswa dan kebutuhan-kebutuhan pendidikannya. Yang ketiga, identifikasi keberadaan sumber-sumber pendukung. Yang keempat, jabarkan tentang program pendidikan bagi siswa. Yang kelima, identifikasi dan penjabaran potensi kelas. Yang keenam, pemilihan kelas untuk siswa. Yang ketujuh, kembangkan semua jadwal kegiatan. Yang kedelapan, kembangkan aktivitas-aktivitas transisi. Yang kesembilan, kembangkan sumber-sumber tambahan yang sesuai dengan program kebutuhan siswa. Yang kesepuluh, kembangkan teknik-teknik asistensi sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kesebelas, latih staf sekolah tentang hal-hal yang dibutuhkan siswa. Yang ke-12, kembangkan keterlibatan keluarga yang bersangkutan. Yang ke-13, monitor perkembangan siswa dan modifikasi perencanaan yang diperlukan. Demikian yang saya sampaikan dari pemateri pertama. Materi yang kedua akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Nah, di sini saya akan melanjutkan dari Mbak Setia Murni. Saya akan menjelaskan tentang mekanisme penyelenggaraan pendidikan inklusif. Nah, pendidikan inklusif itu sangat diperlukan adanya di setiap Indonesia sesuai dengan Permendiknas RI nomor 70 tahun 2009 itu tentang pendidikan inklusif. Pasal 6 yang berbunyi itu pemerintahan kabupaten atau kota menjamin terselenggaraannya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua itu pemerintah kabupaten atau kota itu menjamin tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pada satuan pendidik yang ditunjuk. Nah, dari peraturan yang di atas itu, pemerintah di seluruh daerah Indonesia itu menjamin terselenggaraannya pendidikan inklusif di satu sekolah itu. Penyelenggaraan pendidikan inklusif dalam satu sekolah, dalam satu kota itu. Nah, mengingat adanya administrasi atau pembinaan serta untuk kelancaran dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif itu ada beberapa prosedur ya. Ada 4 prosedur. Yang pertama itu sekolah yang akan menerima anak berkebutuhan khusus atau anak ABK itu mengajukan proposal penyelenggaraan pendidikan inklusif kepada dinas kabupaten atau kota. Nah, yang kedua itu dinas pendidikan kabupaten atau kota itu menindaklanjuti proposal atau laporan dari sekolah yang bersangkutan dengan dinas pendidikan provinsi. Yang ketiga itu dinas pendidikan kabupaten atau kota dan dinas pendidikan provinsi itu melakukan visitasi ke sekolah yang bersangkutan tersebut. Jadi setelah sekolah itu mengajukan proposal atau laporan itu, sekolah itu menindaklanjuti ke
dinas kabupaten atau kota. Nah, setelah ke dinas kabupaten atau kota, nanti kabupaten atau kota itu memvisitasikan kepada dinas provinsi. Nah, yang keempat, dinas pendidikan provinsi itu baru bisa menetapkan penyelenggaraan pendidikan inklusif dengan menerbitkan surat penetapannya itu tersebut, surat penetapan yang sudah diajukan oleh sekolah itu. Nah, nanti dinas pendidikan kabupaten atau kota itu menetapkannya tembusan kepada dinas ke rektorat, direktorat penyelenggaraan pendidikan inklusif tersebut. Teman-teman, kita lanjut materi selanjutnya tentang prosedur penyelenggaraan sekolah inklusif. Dalam penyelenggaraan sekolah inklusif ini terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Dalam tahap persiapan terdiri dari 3, yaitu yang pertama pembentukan tim, kemudian penyusunan proposal, dan yang terakhir pengajuan perizinan. Tujuan dari pembentukan tim ini untuk mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan sekolah inklusif. Yang kedua, penyusunan proposal. Proposal ini disusun oleh tim yang telah dibentuk. Nanti format dan isi proposal yang disusun itu disusun secara singkat dan jelas. Kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan ini dimulai dari sekolah yang nantinya akan menerima anak berkebutuhan khusus mengajukan proposal kepada dinas pendidikan kabupaten atau kota. Nanti dinas pendidikan kabupaten atau kota ini menindaklanjuti proposal atau laporan dari sekolah yang bersangkutan kepada dinas pendidikan provinsi. Kemudian dinas pendidikan kabupaten atau kota ini melakukan visitasi atau kunjungan ke sekolah yang bersangkutan atau sekolah yang sudah mengajukan proposal, dan nanti diakhiri dengan dinas pendidikan provinsi ini menetapkan sekolah yang bersangkutan tersebut sebagai penyelenggara sekolah inklusif dengan menerbitkan surat penetapan. Penetapan ini nanti ditembusi oleh dengan tebusan kepada dinas pendidikan kabupaten atau kota dan juga direktorat pembinaan sekolah luar biasa. Baik, di sini saya Titis Rahmawati yang akan sedikit membahas materi mengenai strategi implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusi. Ada beberapa strategi, yaitu strategi sosialisasi dan juga koordinasi pendidikan inklusi yang dilakukan oleh Direktorat PSLB kepada dinas atau instansi terkait, sekolah dan juga masyarakat. Sedangkan koordinasi dilakukan antara Direktorat PSLB dengan perguruan tinggi, dinas terkait, dan juga sekolah. Keberhasilan pendidikan tidak dominan dipengaruhi oleh faktor strategi pembelajaran yang diterapkan di lembaga-lembaga sekolah, tetapi juga ditemukan oleh faktor yang saling terkait satu sama lain. Komponen yang terkait dengan keberhasilan pendidikan inklusi setidaknya menjadikan gambaran untuk mengenal lebih jauh tentang faktor-faktor penting yang menentukan setiap sistem pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Adapun fleksibilitas kurikulum menurut Nasution, yaitu kurikulum merupakan salah satu komponen penting pada lembaga pendidikan formal yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan isi pengajaran, pengarahan proses mekanisme pendidikan, tolak ukur keberhasilan, dan juga kualitas hasil pendidikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.